Menangkap tabir misteri bukan hanya membutuhkan keberanian, tapi juga bekal batin. Terima kasih untuk para penonton yang setia menjadi pemberi motivasi untuk tidak kehilangan nyali menelusuri segala yang ganjil dan misteri. 1 juta subscriber adalah amanah yang harus terus ditebus dengan komitmen. Selamat untuk Ganjil Misteri yang udah mencapai 1 juta subscriber. Channel YouTube-nya Ganjil Misteri. Ganjil Misteri kini bisa ditonton dari seluruh penjuru bumi tanpa terkendala bahasa. sukses juga. Video-videonya makin menarik lagi. Bikin konten-konten horor yang merinding. Makin keren. Di sosial media sedang heboh suara gamelan misterius yang terekam oleh seorang pendaki di Gunung Mananggel, Cianjur, Jawa Barat. Suasana mistik semakin terasa karena video diambil saat maghrib datang hingga terasa mencekam. Lalu, bagaimana kesaksian sang pendaki? Benarkah memang ada suara misterius saat pembuatan video? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gunung Mananggel di Cianjur, Jawa Barat sedang ramai diperbincangkan setelah sebuah video viral dengan suara gamelan yang tanpa sengaja terekam oleh seorang pendaki. Mananggel bukan gunung populer sebagai tempat pendakian, tapi sekedar bukit yang tidak terlalu tinggi. Tapi suasana mistis terasa kuat, apalagi di ujung hari ketika matahari terbenam. Dan saat itulah Raka Andika bersama sahabat-sahabatnya merekam pemandangan ketika gelap turun perlahan. Nah, jadi pertama kita nyampe situ tuh udah sore dan itu tuh emang tempatnya agak sepi gitu kan, jarang banyak yang ke situ. Adapun yang ke sana cuman sore udah pasti turun. Nah, jadi kita nggak camp di situ dan kebetulan kita aja yang ada di situ. Nah, jadi pertamanya kita lagi ngemusik kan biar nggak terlalu serem lah gitu kan buat ngilangin pemikiran mistis. Nah, ketika kita udah matiin lagu dan aku excited nih sama kayak gambar sunset gitu kan, terus kita video dan ya ada kedenger gitu. Cuman pas di atas kita nggak ngedenger sih. Jadi justru pas nyadar-nyadar ketika kita upload jadi status dan itu malah rame gitu. Bang, kok kayak ada gamelan gitu. Justru orang dulu gitu yang tahu gitu daripada kita gitu. Jadi kita kan punya komunitas namanya Paperim gitu dan ya beberapa orang yang denger, "Bang, kok kayak ada suara gamelan ya? Bang, kok ada suara gamelan?" Pas kita udah pakai pasang earphone dan ya baru jelas gitu. Jadi kalau kita emang hobi kita kan ngedaki, cuman dengan budget minim gitu kan, kita nyari bukit aja gitu. Dari situ emang bingung juga disebut bukit atau gunung ya. Ya cuman kita tujuan kita ke sana dan ya udah kita nge-camp di situ. Jin itu tinggal di gunung, di lembah, di lautan, di danau, di sungai dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah mistis apalagi di Indonesia cukup kaya, cukup kental. Sekitar 5 tahun yang lalu itu bertepatan pada saat bulan puasa
saya sama anak-anak Padepokan tuh coba tes tes fisik dan nyali di sana. Memang untuk yang mau bergabung di Padepokan ada pengetesan seperti itu, kompetensi lah istilahnya. Jadi pada saat kita baru mulai naik itu masih dengar suara orang ngaji nih. Itu 2 atau 3 hari bulan puasa lah, saya lupa. Setelah pertengahan orang ngaji hilang, malah suara jaipongan. Mendaki gunung sudah menjadi rutinitas bagi Raka, sehingga bukan hal aneh bertemu dengan hal-hal misterius. Ia juga tidak terlalu serius menanggapi videonya yang viral karena merekam suara gamelan di Gunung Mananggel, Cianjur. Tapi apa reaksi pertama Raka saat terdengar suara gamelan dalam videonya? Ya paling shock aja sih, wajar, kayak emang ada ya gitu, kayak kok ada gitu, malah jadi bertanya-tanya aja ke diri sendiri. Terus sharing juga sama teman, emang ngedenger kan, emang ngedenger, emang ada, malah jadi kayak gitu sih. Untuk firasat sih enggak, karena emang niatnya awalnya mau ngelihat ini sih, sunset aja, mau ngerekam sunset gitu, kayak matahari terbenam kan, itu emang cakep banget lah kalau misalnya di ketinggian. Senja di atas gunung adalah saat yang wingit, angker, sekaligus dihindari para pendaki. Mereka akan menghentikan seluruh aktivitas jika maghrib datang. Inilah fase pergantian hari yang misterius karena menjadi saat paling tepat datangnya segala yang tak terlihat. Ya sebenarnya emang kayak gitu sih, emang aturan. Sebenarnya kayak beberapa pendaki juga percaya kalau misalnya waktunya maghrib emang harus berhenti gitu. Misalnya kayak kita lagi di jalur, kita lagi mesti trekking, kita berhenti dulu sampai waktu maghrib selesai. Emang sebenarnya emang mistisnya di maghrib sih. Cuman emang peraturan pendaki kan kalau ngeliat sesuatu hal kan nggak usah dibahas ya pada saat itu. Nanti dibahasnya pas di bawah gitu. Pas di bawah sih baru sharing kayak ada hal-hal aneh gitu, ataupun kayak ada yang muterin tenda ya kayak gitu sih. Ya baru sharing aja gitu, baru ngobrol kayak pas malam nih kayak ngerasa nggak kayak dimuterin tenda gitu, atau pas malam ngerasa nggak sih kayak ngedengar jejak langkah gitu, paling kayak gitu aja. Ataupun kayak ngeliat nggak sih kalau kita tuh kayak ngerasa diperhatiin, paling kayak gitu aja. Berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Gunung Mananggel memang bukan gunung biasa. Tidak akrab di kalangan pecinta alam, tapi ada suasana misterius yang kuat. Mitos yang berkembang, disinilah pernah muncul raksasa yang jejaknya menjadi genangan. Kalau mistisnya beberapa orang ada yang pernah lihat yang namanya kayak monyet putih, ataupun kayak misalnya kan ada kayak air gitu kan, kayak genangan air gitu. Itu misalnya orang yang banyak yang bilang itu jejak kaki raksasa gitu. Ya masih ada simpang siur lah buat mitos-mitosnya. Sebagai seorang pendaki, kejadian di Gunung Mananggel bukan hal baru bagi Raka. Nyaris di semua gunung, ia pernah menjamah suasana metafisika. Lalu, ada kisah mistis apa lagi yang dialami Raka ketika pendakian? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bukan sekali ini saja sesungguhnya kejadian mistis yang dialami Raka. Di hampir semua gunung yang pernah didaki, selalu ada pengalaman misterius yang mengiringinya. Saat memuncak di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, misalnya, serombongan ia melihat bayangan putih di dahan pohon.
beberapa kali sih ada. Kayak contohnya waktu itu aku ke Gunung Cikuray, itu daerah Jawa Barat juga, itu waktu itu di pos 5 gitu. Kita kebetulan waktu itu jam 10 malam, kita belum nyampe campground ya, kita masih di trekking. Kita istirahat, kita rebahan, ternyata teman mainin headlamp ke arah pohon. Nah pas di arah pohon ada yang putih-putih tuh. Pertama kita nyangkanya plastik atau kain gitu kan, ya ternyata hal-hal lain gitu. Soalnya pas dilihat juga nggak mungkin kan ada plastik di atas pohon gitu kan, ataupun kain gitu. Cuman karena emang kita nggak sopan ya, maksudnya kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu emang nggak boleh disorot sama senter ataupun headlamp yang kayak gitu. Makanya kita nunduk aja udah, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Ya karena kita emang di hutan jadi pasti ada lah suara-suara lainnya, entah itu dari angin ataupun dari ranting-ranting. Ya dan gamelan itu sih sebenarnya kita nggak nyadar pas waktu itu. Ya kita fokusnya sama suara alam. Menjumpai segala yang mistis seolah menjadi bagian paling sering dirasakan para pendaki gunung. Reaksi Raka hanya berusaha tidak terganggu meski kadang muncul rasa takut. Selain bertemu dengan hal-hal aneh, naik gunung juga lekat dengan mitos, termasuk ketindihan. Dan pulang dari Gunung Slamet di Jawa Tengah, Raka merasakan badannya panas yang orang menyebutnya dengan ketindihan. Ini aku kan baru turun Slamet, ini baru banget sampai Jakarta pagi ini. Itu sekitaran jam 2 malam di pos 3 di tenda, kayak ngedenger suara nangis. Udah ada sih videonya, mungkin sometime mau aku upload gitu. Kalau saya balik lagi sih, kalau saya tipikal orang yang antara percaya nggak percaya sih. Kayak misalnya sekarang nih badan saya emang lagi hangat gitu kan abis dari Slamet. Orang mitosnya katanya ketindihan inilah, ya enggak sih, aku mikirnya logis aja gitu kalau ada hal-hal kayak gitu. Nggak mau disangkut pautin banget sama mistis gitu. Gunung memang selalu memberi misteri. Tapi benarkah Ki Pranalewu juga pernah mendengar suara-suara tak lazim saat ke Gunung Salak? Bagaimana dengan kisah Gunung Cermai menurut seorang pemandu para pendaki? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selalu ada yang misterius di setiap gunung. Inilah kawasan yang dipercaya menjadi tempat makhluk halus berdiam. Semua gunung bukan hanya memiliki mitos tertentu, tapi sekaligus cerita seram yang dikisahkan para pendaki. Tidak kurang, spiritualis ternama Ki Pranalewu juga pernah merasakan keanehan saat mendaki Gunung Salak. Bersama 14 orang yang sedang diuji ketajaman batinnya, ia mendengar suara jaipongan misterius di kegelapan malam. Pada saat kita baru mulai naik itu masih dengar suara orang ngaji nih. Setelah pertengahan orang ngaji hilang, malah suara jaipongan. Kan nggak masuk akal. Dan yang ngedenger bukan cuma saya, ada sekitar 14 orang yang ngedenger semua. Saya dan 14 orang mendengar dan mengalaminya sendiri, bahwa ada fenomena suara, fenomena kegaduhan yang kita lihat sendiri itu jauh dari perkampungan. Cerita misteri juga mengalir deras dari Gunung Cermai di Kuningan. Cermai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat yang lokasinya di perbatasan Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Suara gamelan juga sering terdengar di gunung dengan ketinggian 3078 mdpl itu. Menurut
Kang Lili Suhali, suara gamelan biasa terdengar di Batu Lingga. Kadang-kadang kalau misalkan pagi gitu subuh ya, ada suara gamelan, ada suara ayam berkokok, itu ada di sana. Itu di daerah Batu Lingga. Pokoknya di daerah situ aja, kedengaran ada suara gamelan klasik gitu. Menurut orang-orang ya, yang zaman dulu ya, karena kan saya kan penerusnya begitu zaman sekarang. Jadi di sana itu suara-suara itu terutama di hutan larangan. Hutan larangan itu ya biasanya kalau pendaki masuk situ biasanya pasti kesasar. Tidak hanya suara gamelan yang menemani para pendaki, sebab Cermai memang syarat dengan misteri. Makhluk-makhluk misterius juga sering muncul, misalnya saja jalak hitam atau tawon hitam. Dua binatang yang kemunculannya tak pernah bisa ditebak itu dipercaya sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki. Nah itu jelas itu mah. Jalak itu dari zaman dulu. Jadi kita kalau naik pasti ketemu jalak hitam itu. Dulu satu pasang. Nah satunya itu ada yang bunuh pendaki. Tinggal satu. Jadi jalak hitam itu biasanya penunjuk jalan. Jangan disakitin dia itu. Itu sebetulnya petunjuk buat kita, buat para pendaki. Warna hitam juga masih ada. Itu gimana mitos ininya? Sama aja. Jadi tawon hitam itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi tidak setiap saya naik atau para pendaki. Tapi kalau jalak hitam itu setiap naik pasti ketemu sama jalak hitam. Memang namanya gunung, namanya hutan itu misteri, banyak misteri di dalamnya. Memang ada ikut campur dari dimensi lain. Cerita metafisika memang bukan sekali ini saja terdengar dari para pendaki gunung. Selalu ada kisah misterius yang menjadi oleh-oleh seseorang yang pulang dari naik gunung. Tapi itulah bagian dari kekayaan alam yang barangkali hanya dimiliki bangsa Indonesia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.